pembahasan Riyadhus Shalihin. Doa saat imam duduk antara dua khutbah. Jadi ini dua khutbah kan kalau khutbah Jumat? Ya, nah? Khutbah pertama, khutbah kedua diselingi dengan duduk. Nah, situ ada doa namanya. Terus dan sholawat pada hari Jumat. Terus 210. Bab keutamaan hari Jumat. Kewajiban sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat, mengenakan wewangian, datang lebih dulu untuk sholat Jumat, berdoa pada hari Jumat, sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat, dan sunnahnya memperbanyak zikir kepada Allah setelah sholat Jumat. Nah, hadis 1157. Ini dua hadis ini hadis terakhir tentang masalah Jumatan. Dibaca langsung artinya. Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, apakah engkau mendengar ayahmu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu waktu di hari Jumat? Ia menjawab, ya, aku mendengar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk sampai selesainya sholat. Nah, antara imam duduk tadi, duduk antara dua khutbah, terus sampai nanti selesainya sholat Jumat. Nah, faedah hadis. Hadis ini jadi dalil tentang salah satu waktu hari Jumat terkabulnya doa. Salah satu waktu terkabulnya doa pada hari Jumat. Namun, lihat keterangan di bawahnya. Namun hadis ini dikritik marfu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika marfu, hadis ini dhaif. Ibnu Hajar dalam Al-Fath Al-Bari menilai hadis ini dhaif dari tiga sisi: inqita, terputus; ittirab, mauquf. Nah, ada penilaian dari para ulama kritik hadis tadi, yaitu hadis tentang doa di antara duduk tadi antara dua khutbah. Hadisnya lemah walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibnu Hajar kritik hadis ini. Kesimpulannya gini. Jadi kan bisa catat, kemarin kita sudah bahas sebelumnya waktu saya bahas tentang waktu terkabulnya doa pada hari Jumat. Semua waktu pada hari Jumat itu waktu mustajab. Semua waktu pada hari Jumat itu waktu mustajab. Pagi-pagi berdoa mustajab. Siang-siang ketika nunggu Jumatan juga mustajab, terkabul. Duduk antara dua khutbah juga mustajab, terkabul. Ba'da Jumatan juga terkabul, bersolat. Ba'da asar, setelah kita sholat asar, masih hari Jumat juga kan? Nah, terkabul pula. Ya, jadi kesimpulannya semua waktu pada hari Jumat. Nah, sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumat tadi. Paham ini ya? Nah, jadi kita tidak pakai cuma satu hadis ini saja. Kita gabungkan semua kesimpulan yang paling bagus. Kemarin sudah kita simpulkan. Ada perkataan dari Syekh Mustafa Al-Adawi, seluruh waktu pada hari Jumat itu adalah waktu terkabulnya doa. Maka berdoa pada hari Jumat waktu kapanpun. Terus sekarang anjuran selawat pada hadis 1158. Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata. Nah, Aus bin Aus, anaknya namanya Aus, bapaknya Aus. Coba lihat. Jadi wong Arab nih nggak repot-repot mikir nama. Nama anakku siapa? Ya wes pakai namaku. Ya, Aus bin Aus. Coba lihat. Anaknya namanya Aus, bapaknya Aus. Coba. Kalau kita cuma geleng-geleng aja, kok aneh tenan nih nama. Kayak gini wong orang Arab. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari itu, karena sholawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Nah, sekarang faedah hadis. Pertama, hari Jumat adalah penghulunya hari dan hari yang paling utama. Para ulama katakan bahwa hari Jumat bahkan lebih utama dari Idul Adha dan Idul Fitri, sebagaimana keterangan dari hadis Abu Lubabah bin Abdul Muttalib. Nah, bahkan sebagian ulama katakan hari Jumat masih lebih bagus daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena tiap pekan ada.
Kalau Idul Fitri, Idul Adha cuma setahun. Dapati tadi Idul Fitri ulang lagi setahun, Idul Adha juga sama. Sedangkan hari Jumat berulang setiap pekan. Terus 2. Dianjurkan memperbanyak sholawat pada hari Jumat. Dianjurkan memperbanyak sholawat. Sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah. Jalan lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah Ustaz, saya pakai sholawat yang dilagu-lagukan nggak itu? Mboten sah. Coba repoti diri saja. Sholawatan itu namanya. Baca saudara, sholawat simpel sekali loh. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah dapat pahala. Nggak perlu dilagukan, nggak perlu panjang-panjang, waktunya singkat, sudah dapat pahala. Terus yang ketiga, para nabi itu hidup di kuburnya. Nah, para nabi di sini kata Syekh Salim bin Inhalilali hidup di kuburnya. Namun bukan berarti kita disuruh berdoa pada nabi yang berada dalam kubur, karena nggak pernah dilakukan oleh para sahabat yang lain. Nggak bisa. Tawasul dengan nabi sudah meninggal dunia nggak boleh lagi. Berdoa di kubur nabi juga tidak boleh. Terus yang keempat, sholawat pada nabi akan disampaikan pada nabi di kuburnya sebagai bentuk pemuliaan dari Allah pada Rasulullah SAW dan sebagai bentuk pemuliaan dari Allah pada hambanya yang mau memperhatikan wasiat Rasul SAW. Berarti sholawat tadi disampaikan kepada nabi yang berada di dalam kubur. Dan ini jadi dalil dianjurkan sholawat sekali lagi pada hari Jumat selain baca surat Al-Kahfi. Wallahu a'lam. Pengumuman, nggak boleh bubar dulu. Rampung ibu-ibu. Belum ngadek, belum ini, belum tetap di tempat. Tanggal 15 Ahad Pon sudah saya ingatkan, nanti ada apa? Tablik akbar. Nanti sekalian, nanti mudah-mudahan jamaah semuanya itu dapat pakaian layak pakai insya Allah. Nganyari meneh sesok. Ya, mugi-mugi loh itu nanti banyak. Terus yang kedua, bagi yang di tempatnya kekurangan air bersih, sudah mulai kering belum apa sudah kering? Terus kering dah. Nah, yang kemarin Tepus Tanjung Sari saya sudah beritahu, yang tempat yang lain yang belum, misalnya di Rongkok, Giri Subuh atau yang lainnya di Panggang Purwosari sekitarnya, Sabtosari Palian, segera datang ke DS besok pas jam kerja jam 8 sampai zuhur, bawa cap masjid. Insya Allah tiap masjid dapat 3 tangki. Satu masjid 3 tangki, per tangki 150.000. Cukup toh itu? Cukup lah, insya Allah. Ya nanti bisa barengan dengan yang lainnya, beritahu yang lainnya. Yang penting ada tadi data-data kita sudah punya, jadi bisa ambil sesuai ya masjidnya masing-masing. Mulai besok nggih. Ya mudah-mudahan kalau habis lagi, mudah-mudahan sampai nanti ada pertolongan terus. Terus sebentar lagi, yang ikut daurah nanti nyusul Ji. Nanti ada undangan. Kalau Gunung Kidul sudah ada kuota 200, malah lebih banyak. Yang luar 150. Tanggal 12 sampai 15, Kamis sore sampai Ahad pas tablik akbar tadi. Apakah ketika ziarah kubur harus membawa bunga untuk ditaburkan di atas kuburnya? Tidak perlu. Ini juga tidak ada manfaat untuk angkat siksa kubur juga enggak. Bagaimana kalau tidak membawa bunga? Enggak masalah. Yang penting apa? Doakan. Jadi ziarah kubur atau cara yang paling penting, doakan orang yang meninggal dunia. Tidak ada anjuran baca surat tertentu, enggak ada.
Paling afdol itu apa? Mendoakan, itu saja. Setiap selesai berjamaah subuh, Pak Imam nuntuni doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa amalan mutaqabbala. Doa apa ini Pak Ustadz? Kenapa beda dengan doa di buku 50 doa? Cukup doanya gini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun tambahan tadi saya nggak tahu hadisnya. Batasan perempuan baik agamanya seperti apa Ustadz? Ya pakai jilbab jelas. Ya, ini kan tanya atau batasan perempuan yang baik agamanya kan? Berarti nutup aurat. Terus jadi istri yang manutan, taat. Tahu taat gimana? Saya belum nikah kok tanya-tanya, gitu. Terus perempuannya mudah diatur, apakah masuk dalam perempuan yang baik agamanya? Iya. Cari yang mudah diatur. Insya Allah orang Gunung Kidul itu manutan. Betul nggak ibu-ibu? Nah, aku senang banget kalau dengar saya ngomong gitu. Makanya saya nikah dengan orang Gunung Kidul. Mas kawinnya gampang. Seperangkat alat sholat, terus jadi istri. Wah, enak banget. Bagaimana dengan tawaf saat haji dan umroh? Apa dihukumi ikhtilat? Itu nggak bisa diatur. Mau pisah putra putri saat tawaf keliling Ka'bah nggak bisa. Itu sudah saking padat sekali. Itu uzur. Nggak bisa diatasi seperti itu. Mau dipisah lanang wedok, wah istrinya hilang nanti. Iya kan? Muter bareng. Dia kan suami bareng istri. Istrinya suruh sendiri, suami sendiri. Wah kabur nanti istrinya. Sana lebih bahaya kalau hilang. Nabi hidup di kuburan itu Nabi makan tidak. Tidak perlu tanya seperti ini. Bukan urusanmu. Cara mengatasi malas bagaimana? Apakah ada doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan dari sifat lemah dan malas. Doa agar tidak malas ada apa tidak? Tadi yang saya baca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Baca di buku 52 mengatasi problem hidup. Apa hukumnya merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia? Rayakan saja sudah, enggak usah cari-cari masalah. Terus memajang benderanya gimana? Boleh. Hormat benderanya gimana? Boleh. Hormat bendera itu bukan berarti kita nyembah bendera. Enggak ada yang bilang kayak gitu. Iya kan? Enggak ada. Itu bukan bentuk kayak kita sujud, kayak kita itu nyembah. Enggak ada nyembah. Cuma hormat, boleh. Bagaimana jika melakukan dosa yang sama berulang-ulang? Seorang muslim tidak mungkin jatuh di lubang yang sama 2 kali. Terus ngerti lubang gini loh. Lewat jatuh meneh. Ya toh? Ulang lagi, jatuh lagi. Muslim nggak mungkin kayak gitu. Sudah tahu itu lubang yang sama, nggak mungkin dilewati lagi. Dia lewat jalan lain gitu. Gambarannya apa? Orang beriman yang baik itu adalah yang tidak mengulangi dosa yang sama. Sholat yang dulu pernah ditinggal, bagaimana cara menggantinya padahal sudah bertahun-tahun tidak sholat? Cukup taubat. Sholatnya diganti enggak? Waduh, kalau jenengan ganti nanti tiap hari kodok sholat terus. Ustadz, ini sholat yang 5 tahun yang lalu, ini yang 4 tahun yang lalu, ini yang 3 tahun yang lalu, ini 2 tahun yang lalu. Tiap hari mikir sholat terus yang utang-utangnya tadi. Walaupun ini tadi pendapat jumhur kayak gini, Bu, resiko. Saya suruh ninggal ke sholat, suruh ganti. Namun yang paling tepat cukup apa? Taubat, terus perbanyak amal soleh, termasuk perbanyak sholat sunnah.
Kenapa tidak semua orang mendapat hidayah? Karena Allah tahu ada yang pantas dapat hidayah, ada yang tidak pantas dapat hidayah. Fir'aun kenapa nggak dapat hidayah? Allah tahu. Dia memang nggak pengen hidayah kok. Kenapa kok istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi yang beriman, Lut beriman, istrinya enggak? Allah tahu istrinya ini mau taat atau tidak. Falamma zaghu azagallahu qulubahum. Ketika mereka itu sesat, Allah tambah lagi dia sesat. Berarti keinginan masing-masing untuk sesat. Jadi ada yang belum dapat hidayah, ya sudah, itu memang kemauan dia. Ada yang nggak mau ngaji, berarti juga kemauan dia. Nggak bisa salahkan Allah. Iya kan? Nggak bisa salahkan. Wah, nggak bisa. Kenapa nggak ngaji? Allah belum kasih sayang untuk ngaji. Salahmu sendiri. Kamu nggak mau berangkat kok. Jadi ada sebab. Manusia itu punya sebab. Ada usaha yang mesti manusia itu lakukan. Bagaimana dengan door prize undian dari satu kegiatan yang nomor undiannya didapatkan dengan cara membeli judi? Karena sama seperti pasang taruhan, karena suruh beli. Kalau undiannya ambil nomor terus dibaca, peserta beli enggak, ada urunan enggak ada, ada uang pendaftaran enggak ada. Siapa kasih hadiah? Pihak ketiga boleh, ya, walaupun nanti dengan cara dikocok tadi undiannya, enggak masalah. Orang putri yang sedang haid atau batal boleh memandikan jenazah apa tidak? Haid. Saya masih nganggap boleh, namun tak pending dulu, PR. Muazin anak yang belum balik. Muazin boleh untuk anak dibolehkan dengan catatan sudah bisa azan. Itu istilahnya dalam syariat namanya tamyiz. Karena anak-anak ada yang sudah bisa azan kan? Nah, sudah tahu lafaz-lafaznya kayak gini. Allahu Akbar 4 kali, terus asyhadu Allah nanti 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali gitu. Sudah tahu kan urutannya karena dia sering dengar. Boleh kumandangkan azan. Yang penting bisa azan. Itu istilahnya itu tamyiz. Tamyiz, anak tamyiz boleh kumandangkan azan. Apakah kalau akikah itu harus potong rambut? Iya. Akikah motong kambing sekaligus anaknya digundul rambutnya. Kemudian anak tersebut harus dibawa di tengah-tengah pengajian keliling sambil bersolawat ke jamaah pengajian. Tidak perlu. Rambutnya cukup ada yang minta motong digundul itu toh, pakai silet cukup kan? Nah itu sudah habis. Rambutnya ditimbang itu sekitar 2 gram. Terus ngasih sodakoh sebesar 2 gram tadi nilainya berapa rupiah? Setara perak. Perak itu paling sekitar 8.000. 2 gram ya berarti 16.000. Itu jadikan sodakoh. Jadi nggak perlu pakai selawat keliling jamaah pengajian. Tidak ada tuntunan. Sunnah melihat telunjuk tasyahud awal atau tasyahud akhir atau bagaimana atau keduanya. Gini. Jadi ketika tahiyat bisa jenengan angkat jarinya dari awal at-tahiyatulillah sudah angkat jari atau asyhadu alla ilaha illallah. Nah, terus jarinya itu di rumah dilihat terus. Arah pandangan ke jari. Tidak lebih daripada jari sampai selesai mau salam baru. Saya dengar Ustadz Abdu itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi salaf. Salaf itu apa Ustadz? Salaf itu para sahabat radhiyallahu anhum, alias mengikuti tuntunan Nabi dan para sahabat. Paham ya? Nah, ajaran para Nabi dan para sahabat itu yang diikuti. Kok nggak ikut mana-mana? Bukan nggak ikut mana-mana, namun yang jadi pemahaman adalah pemahaman Kanjeng Nabi. Yo ikut Islam, namun Islamnya Arab, Islam asli, bukan Islam Nusantara. Itu aja.
Kalau sudah masuk Nusantara, sudah beda lagi. Nanti dibuat-buat, akhirnya budaya nanti dijadikan agama. Ya toh? Diangkat budaya jadikan agama, ini pokoknya manut saja pakai aturan budaya ini, ya kan? Iya. Pakai ajaran yang murni. Tadi ajaran murni itu namanya ajaran salaf. Orang-orang yang namanya salafus soleh. Salafus soleh ini sinten? Sahabat Kanjeng Nabi. Hidupnya di mana? Arab. Kapan? Masih hidup enggak? Sudah meninggal dunia. Jadi kalau Muhammadiyah ikut itu ya berarti ikut ajaran salaf, yang NU ikut itu berarti ikut ajaran salaf. Kalau nggak mau ngikut ya salah. Karena apa? Yang dijadikan tuntunan apa? Tuntunan Kanjeng Nabi. Kan nanti bisa nilai sendiri mana yang ngeyel-ngeyelan, mana yang mau dukung syariat, mana yang mau dukung tuntunan, mana yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Kan jadi kan bisa nilai. Sekarang mau selamat pakai apa coba? Pakai logika nggak selamat. Logika orang itu beda-beda. Pakai pemahaman. Pemahaman siapa? Wah, agama ini diajarkan langsung dari Kanjeng Nabi pada para sahabat. Sahabat yang ngerti tafsir. Sahabat yang ngerti hadis. Sahabat lebih paham hukum-hukum. Sahabat lebih paham hukum muamalah. Sahabat lebih bagus bergaulnya dengan tetangganya. Lebih banyak berkorban, akhlaknya bagus, masya Allah, amaliannya juga bagus, gitu. Itu yang penting. Paham ini ya? Nah, mudah-mudahan kita meninggal dunia di atas sunnah Kanjeng Nabi, di atas pemahaman salafus soleh. Allahumma amin. Itu doanya. Baik, satu pengumuman lagi. Besok Jumat biasanya di Karangreje. Namun dipindah dikarenakan di Karangreje itu ada hajatan samping masjid. Makanya dipindah di Terminal Selang. Ngajinya ya tetap sama, yang ngisi sama. Ya, materinya saya selingi dengan materi tentang haji biar jamaah yang ikut cepat naik haji. Apa ora kepingin toh? Nah, silakan hadir. Nanti ada uang transport seperti biasa dikasih. Bagi 300 orang yang datang pertama dapat buku gratis. Sudah habis bukunya setelah 300 ya sudah. Kepiye meneh. Ya, yang jelas nanti akan dibagi buku itu. Ya, di Terminal Selang bar ngisa. Jadwalnya sama seperti di Karangreje. Saya sholat isya juga di sana. Ya, setelah itu baru ngaji sampai nanti jam 9 datanya jawab seperti biasa. Demikian, ini besok apa? Paing, nanti di Rongkop Giri Supo, nanti tempatnya di SMP. Apa meneh ki ya Allah, kok lali aku ya. Apa? Bukan yang di Giri Supo. Ustadz Wismanto. Aduh, nanti nyusul di grup ini SMP 1 Giri Subo. Ya, di Jeruk. Nah, Giri Subo Gunung Kidul. Pokoknya SMP 1 Giri Subo di situ. Itu saja, mungkin-mungkin Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat, dijauhkan dari berbagai macam bara bahaya, dilapangkan rizki, dijauhkan dari kesempitan dalam hal rizki, terus diparingi sehat, panjang umur, dan istiqomah dan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.